Oke, baik. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siang ini kita di mata kuliah Accounting Principle 2 ya. Akuntansi pengantar akuntansi 2. Oke, sebelum memulai perkuliahan kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Masa saya dengan sadar nih, apa melakukan supaya ada 10 juta dari kemonas beliau? Tidak dong. Ya. Oke, selesai. Oke, baik ya. Minggu lalu kita sudah bahas tentang perusahaan PT Makmur Sentosa ya. Sudah sampai tahap laporan keuangan ya, sudah selesai semuanya. Oke, sebelum saya masuk ke dalam studi kasus baru, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Oke, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan, kawan-kawan semua? Oke, sudah paham ya semuanya ya? Oke, baik. Sudah terlihat di layar kawan-kawan semua yang saya share screen? Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, nah ini ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang studi kasus perusahaan dagang ya, dalam hal ini adalah Makmur Sentosa. Oke, tahapan pertama ya, kita menyusun ya laporan posisi keuangan terlebih dahulu ya. Kemudian setelah disusun sudah jadi seperti ini. Lalu kita buat transaksi ya ke dalam jurnal umum. Oke, jurnal umum kemarin kita sudah lakukan ya dengan mendebit dan mengkredit setiap transaksinya ya. Nah, kemudian ya setelah kita selesai melakukan jurnal umum, nah baru kita pindahkan ke dalam buku besar. Nah, ke dalam buku besar ke masing-masing akun atau rekening ya, seperti kas, piutang usaha gitu kan, persediaan, terus kemudian perlengkapan kantor, aset tetap, akumulasi penyusutan ya kan, terus kemudian hutang usaha, hutang bank, modal saham, laba ditahan, ada pembelian, beban angkut pembelian, potongan pembelian, terus kemudian retur pembelian, penjualan, potongan penjualan, retur penjualan, serta biaya-biaya. Oke, nah kita pindahkan ke dalam buku besar. Oke, setelah tahapan buku besar sudah selesai, ya, kemudian kita lanjutkan ke dalam neraca lajur. Nah, kita masukkan, ya, nah menjadi neraca saldo, ya, neraca saldo di periode April 2012. Oke. Kita susun ya, bentuknya seperti ini ya. Neraca lajur ini, oke, kita masukkan.
ya ada 10 kolom. Jadi neraca lajur ini disebut juga sebagai neraca 10 kolom atau worksheet ya. Nah, yang mana bagiannya adalah atau bentuknya adalah seperti ini. Ada nomor akun ya, nama rekening, kemudian neraca saldo ya lengkap dengan debit dan kreditnya, serta ada AJP atau ayat jurnal penyesuaian ya. Kemudian ada neraca saldo disesuaikan, laba rugi dan neraca. Oke, kenapa dibilang 10 kolom? Karena ya masing-masing memiliki debit dan kredit ya. Oke. Nah, ini bentuk dari neraca lajur perusahaan dagang ya. Nah, hampir sama dengan perusahaan jasa, hanya berbeda di transaksinya saja. Kalau jasa hanya memberikan pelayanan berupa jasa ya, servis ya, seperti itu. Sementara kalau untuk perusahaan dagang ya, penjual dia membeli barang, kemudian barang yang dibeli tadi ya dijual kembali ya, terserah mau di repack atau di rebrand ya, diberi label ya kan dengan merek sendiri dan lain sebagainya. Oke, nah itulah bentuk dari neraca lajur perusahaan dagang ya, seperti ini. Oke. Nah, kemudian ya di sini kita masukkan nama rekeningnya. Nah, nama rekening ini yang kita peroleh dari hasil buku besar tadi, ya, di mana di dalam neraca awal ya ada kemudian dilakukan penjurnalan umum ya di masing-masing transaksinya, terus kemudian diposting ke dalam buku besar ya atau dipindahkan ke dalam buku besar, lalu kita susun ke dalam neraca lajur. Oke. Nah, akunnya kita tinggal pindahkan saja, kita masukkan ya sesuai dengan yang tadi kita posting. Kita urutkan berdasarkan nama rekeningnya. Oke, di dalam laporan keuangan ya, bahwa kita ketahui terlebih dahulu bahwa untuk posisi pertama adalah aktiva atau aset ya, yang terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva tetap juga dibagi menjadi aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Oke. Nah, kemudian ya baru kita susun posisi pasifanya ya, pasifa atau kewajiban dan modal ya. Oke, ada apa aja kewajibannya? Nah, masukkan di situ. Kewajiban juga dibagi menjadi 2 ya, ada utang jangka hutang lancar ya, atau hutang yang jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun, dan ada hutang jangka panjang. Artinya apa? Hutangnya itu jangka waktunya adalah atau jatuh temponya lebih dari 1 tahun ya. Nah, lalu baru kita susun ke bagian-bagian yang ada di dalam akun nominal. Ya, tadi di neraca itu atau aktiva kewajiban dan modal itu disebut sebagai akun real. Sementara di dalam akun nominal itu adalah akun yang berisikan akun-akun dalam dalam laporan laba rugi. Ya, seperti penjualan, ya kan? Terus kemudian retur penjualan, potongan penjualan, terus pembelian ya, potongan pembelian, retur pembelian gitu kan, beserta biaya-biaya. Oke. Nah, kita susun, lalu kita pindahkan saldo-saldonya karena tadi kita sudah melakukan sebuah buku besar, jadi kita tinggal pindahkan saja di sini ya. Jumlah atau total dari saldo akhir ya, dari kas berapa, piutang berapa, persediaan berapa dan seterusnya. Oke, nah sini sudah muncul bentuk neraca lajurnya ya. Oke, sebentar. Mohon izin saya mute dulu karena bising sekali. Oke, nah setelah kita lakukan ini semua ya, kita pindahkan, lalu kita summary, kita jumlahkan ya, totalinya berapa. Oke, di dalam neraca saldo ini debit dan kredit ini harus seimbang atau balance. Oke. Ya, nah setelah ini neraca saldonya sudah terbentuk ya dengan debit dan kreditnya seimbang, lalu kita masuk ke dalam adjustment ya atau ayat jurnal penyesuaian.
Oke, nah ayat jurnal penyesuaian ini itu kita lihat dari keterangan tambahan. Biasanya di dalam soal akuntansi ya atau studi kasus itu ada keterangan tambahan ya mengenai penyesuaian di akhir atau di periode akhir seperti itu ya. Di akhir periode bulan berjalan, misalkan seperti itu. Nah, ini kebetulan kita sudah melakukan jurnal ya penyesuaian, jadi kita sesuaikan apa yang diminta oleh studi kasus tersebut. Oke, nah kita sudah sudah adjust ya, sudah kita lakukan penyesuaian. Nah setelah itu tahapan berikutnya adalah kita menghitung ya saldo-saldo ya atau neraca saldo disesuaikan. Nah, kita hitung di sini. Ingat ya, kalau saldo awalnya di debit, ya adjustment-nya ketemunya di debit, maka akan bertambah. Atau sebaliknya, jika neraca saldonya di debit, ya adjustment-nya ada di kredit, maka saldonya akan berkurang. Ya, oke, contoh. Ini ada kas. Kas awalnya adalah saldonya Rp129.400.000. Nah, ketika akhir periode ya tidak ada penyesuaian atau tidak di-adjust ya, maka maka neraca saldo disesuaikan ya itu adalah sebesar Rp129.400.000. Nah, karena tidak ada penyesuaian, maka saldonya sama ya. Oke. Begitu pula dengan piutang persediaan. Ya. Nah, oke ya. Nah, kemudian kayaknya salah deh nih. Kalau penempatan di sini. Oke. Nah, ya. Kemudian ya kita lihat di sini. Kemudian sebentar. Benar kan ini perlengkapan saya yang silver. Tadi sekilas lihatnya aset. Oke, ya. Nah, kemudian ya kas piutang persediaan ya ini sama karena tidak ada adjustment. Jadi kita tinggal pindahkan saja saldonya yang ada di neraca saldo ya. Ingat, posisi awalnya dilihat dari neraca saldonya. Kalau di debit, pindahkan di debit. Kalau di kredit, pindahkan di kredit. Ya, begitu seterusnya. Oke, nah di sini kemudian perlengkapan kantor. Nah, perlengkapan kantor awalnya adalah 15.700.000, ya enggak? Ya kan? Nah, kemudian ya di akhir periode April ya itu ada penyesuaian ya itu terpakai Rp1.700.000. Nah maka saldo yang ada di neraca saldo awal ini ya kita kurangkan karena ini posisinya di kredit maka menjadi neraca saldo disesuaikannya senilai 14 juta. Oke. Ya, seperti itu ya contohnya nih, udah debit ketemu kredit maka akan berkurang. Ya, karena karena saldo awalnya atau saldo normalnya ada di debit, maka di neraca saldo disesuaikan kita pindahkan di posisi debit setelah dikurangi. Ya. Oke. Nah, kemudian ada aset tetap ya. Aset tetap tidak ada adjustment. Nah, lalu ada akumulasi penyusutan aset tetap. Nah, ini ada adjustment. Jadi karena kredit ketemu kredit ya, lalu kita jumlahkan. Ingat saldo normalnya ada di posisi kredit. Maka neraca saldo disesuaikannya pindahkan ke kredit. Oke. Nah, berikutnya adalah ya akumulasi utang usaha, utang bank, modal saham dan laba ditahan tidak ada perubahan ya. Serta HPP ya, begitu pula penjualan, potongan penjualan, ya, retur pembelian, potongan pembelian, ya,
beserta biaya-biaya ya, nih biaya gaji pegawai dan seterusnya ya. Itu tidak ada perubahan. Jadi kawan-kawan tinggal pindahkan saja. Ya, akumulasi ada ya, sudah ditambahkan. Nah, utang usaha tinggal dipindahkan saja saldonya sesuai dengan saldo normal yang ada di neraca saldo ini ya. Silakan nanti dipindahkan saja sesuai dengan posisinya masing-masing ya, penempatannya. Oke. Nah, setelah sudah baru kita lakukan penjumlahan. Penjumlahan, ingat ya, setiap neraca saldo disesuaikan itu debit antara kreditnya itu harus seimbang. Ya. Oke. Nah, sampai sini paham? Udah yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke laporan laba rugi? Ada pertanyaan? Oke, baik, kalau tidak ada respon ya, saya lanjutkan ya. Nah, step berikutnya adalah laba rugi. Nah, laba rugi ini adalah ya laporan yang menggambarkan sebuah pendapatan atau penjualan ya dikurangi dengan biaya-biaya ya yang terjadi selama satu periode sehingga nanti menghasilkan sebuah laba atau rugi ya dalam periode berjalan. Oke, bisa dilihat di sini ya. Kalau laba rugi tadi saya sudah sebutkan bahwa dia hanya menggambarkan sebuah pendapatan atau penjualan, sales-nya ya, beserta dengan biaya-biaya. Oke, nah jadi kita pindahkan saja nih. Kalau untuk di laporan, di perusahaan dagang, ya ini diawali dari HPP kita, pindahkan saldonya hingga biaya-biaya. Oke ya, paham ya sampai di sini? Nah, saldonya yang dipindahkan ya, kita lihat dari kolom neraca saldo disesuaikan. Ya, kita lihat dari neraca saldo disesuaikan. Kolomnya ya, lihat di sini. Nah, jangan ditengok lagi yang AJP dan neraca saldonya. Karena apa? Karena sudah di-adjust ya. Maka kita lihatnya hanya di kolom ini saja. Ya, karena ini sudah step yang ketiga. Ya, artinya step 2 dan 1 jangan dilihat lagi. Ya. Nah, kemudian kawan-kawan semua pindahkan nih sesuai dengan posisinya antara debit atau kredit. Ya, pindahkan saja semuanya. Oke. Perlu diketahui bahwa jika kredit lebih besar daripada debit, maka perusahaan mengalami sebuah laba atau profit, ya. Nah, tetapi sebaliknya, jika kredit lebih kecil daripada debit, ya, maka perusahaan mengalami sebuah kerugian atau defisit, ya, seperti itu. Oke, ya, lihat di sini bahwa di sini ternyata lebih besarnya adalah kreditnya atau penjualannya, ya, sementara debitnya, ya, atau biaya-biayanya itu lebih kecil sehingga mengalami sebuah keuntungan ya atau profit ya di sini ya sebesar Rp1.600.000. Oke. Nah, 1,6 ini dari mana? Dari kredit dikurangi dengan debit yaitu 101 juta ya dikurangi dengan 99.400.000 rupiah. Oke, ya, maka diperolehlah sebesar 1.600.000 keuntungannya ya atau profitnya selama periode April ya atau periode berjalan. Oke. Nah, kemudian ya step berikutnya adalah kolom neraca. Oke, lihat lagi kolom neraca. Sini kawan-kawan bisa lihat ya. Ingat bahwa laba rugi adalah disebut sebagai akun nominal. Makanya yang masuk ke dalam kolom laba rugi hanya akun-akun nominal saja. Akun nominal apa saja bisa dilihat di sini ya. Ada penjualan atau pendapatan ya beserta
biaya-biaya. Ya, kawan-kawan bisa lihat di sini ya. Oke, bikin catatan tersendiri bahwa ini adalah disebut sebagai akun nominal ya untuk laba rugi ya. Oke, ini ya. Oke, nanti bisa buat sendiri catatannya. Oh, ini adalah sebuah ya disebut sebagai akun nominal ya. Oke, tinggal kasih keterangan ya. Oke. Ya. Oke, ini ya. Nah, kemudian ya ini yang ada di dalam laporan laba rugi atau kolom laba rugi. Nah, sekarang kita ke kolom neraca. Kolom neraca ini ya itu adalah akun-akun real ya. Akun-akun real. Oke. Saya udah pernah menjelaskan di awal apa itu akun real dan apa itu akun nominal. Nanti dilihat lagi catatannya ya. Oke. Ya. Oke, bedanya apa gitu kan? Bedanya apa nanti tinggal dilihat saja. Ya, intinya adalah akun nominal itu ya akun yang ada di dalam laporan laba rugi. Ya. Nah, sedangkan akun real itu adalah akun yang ada di dalam laporan neraca. Ya. Nah, berarti apa saja neraca tadi ada aktiva, ada kewajiban dan ada modal. Aktiva ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Ya, sementara aktiva tetap itu ada aktiva tetap berwujud dan ada aktiva tetap tidak berwujud. Gitu ya. Kewajiban itu ada kewajiban lancar ya, yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kewajiban lancar adalah hutang yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Dan ada kewajiban atau hutang jangka panjang, yaitu kewajiban yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Ya, ini kita tinggal pindahkan saja ya dari neraca saldo disesuaikan kolomnya. Ini kita tinggal pindahkan ke sini. Ya, setelah itu kita total atau kita summary ya. Kita summary. Nah, ada perbedaan juga di sini ya. Kalau neraca bedanya dia lebih besarnya itu di debit ya, kebalikannya. Nah, selisihnya ini harus sama dengan profit atau defisitnya. Ya, seperti ini contohnya. Oke, ya, kalau sudah seperti ini artinya sudah sesuai atau sudah benar penghitungannya. Karena sudah seimbang ya antara kolom laba rugi dengan kolom neracanya. Oke, antara debit dan kreditnya. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa neraca ini adalah ya neraca lajur ya, terutama untuk neraca lajur ini adalah untuk memudahkan kita dalam menyusun sebuah laporan keuangan. Ya, memudahkan kita dalam menyusun laporan keuangan. Nah, jadi apa? Jadi nanti kita tinggal pindahkan saja kan. Setelah step neraca saldo ya, kita akan membuat atau menyusun laporan keuangan. Oke, kita lihat di sini. Ya, kemarin kita sudah bahas juga ini ya. Kita sudah bahas ya seperti ini. Kemudian kita sudah hitung semuanya. Ya, sudah seimbang, sudah sesuai dengan yang di dalam neraca lajur ya. Terus kemudian untuk
laporan perubahan ekuitas ya kita buat. Ini ada saldo awal ya atau modal awal ya terdiri dari ini ada seperti ini saya buat biar memudahkan kawan-kawan semua ya. Nah, ya, nanti yang dimasukkan adalah ini ke dalam laporan posisi keuangan atau ke dalam neracanya. Kawan-kawan bisa lihat di layar ya atau kemarin sudah dibaca ya latihannya. Nah, ini kita pindahkan. Sebentar. Ini aja nih. Oke ya. Ini nanti kita pindahkan saldonya. Ya. Sini. Sebentar. Nah, ini kita pindahkan ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti saldo yang ada di ini ya, laba ditahan yang ada di perubahan ekuitas kita pindahkan ke dalam neraca. Ya, seperti ini contohnya. Oke. Ya, nah begitu pula modal saham yang di dalam laporan perubahan ekuitas nanti kita pindahkan juga ke sini. Oke. Oke, sambil perhatikan teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja nggak perlu raise hand atau apa ya. Langsung aja di unmute ya speakernya atau mic-nya. Langsung saja di unmute. Oke, jika ada pertanyaan. Oke ya. Nah, ini perubahan ini ya kita lihat nih saldo awal kan sudah jelas ya 250 nih ya. Terus kemudian laba ditahan 9.600.000 betul kan di sini 96 juta sorry. Ya, kemudian ada profit ya atau laba usaha nih dari sini ya. Oke, dari sini kawan-kawan bisa lihat. Bisa lihat ya di sini ada 1.600.000 ya. 1.600.000. Oke. Kita pindahkan ke dalam laba usaha di perubahan ekuitas. Oke. Sama aja sih sebenarnya dengan kita membuat laporan perubahan laporan perusahaan jasa ya. Cara menyusunnya sama seperti ini. Nah, kita pindahkan di sini saldonya. Oke. Ya, senilai 1.600.000. Oke. Nah, dari sini ya ternyata karena PT Makmur Sentosa mengalami sebuah profit, sudah pasti laba ditahannya menjadi bertambah senilai 97.600.000 rupiah. Oke.
Nah, begitu pula dengan modalnya, ekuitasnya, jadi bertambah. Ya, awalnya kan totalnya adalah 346 juta karena ada laba menjadi 347.600.000 rupiah. Oke. Nah, ini step yang kedua dalam menyusun laporan keuangan. Nah, yang ketiga adalah kita menyusun sebuah laporan posisi keuangan atau neraca ya. Nah, neraca ini adalah laporan yang menggambarkan aktiva dan pasiva. Pasiva itu ada kewajiban dan modalnya. Lagi-lagi saya jelaskan seperti itu. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini ada kas, piutang, persediaan, perlengkapan kantor. Ini adalah termasuk ke dalam aktiva lancar ya. Ini disebut sebagai aktiva lancar. Oke, nih. Ya. Ini adalah disebut sebagai aktiva lancar. Ya, nanti kawan-kawan bisa lihat. Ya, kemudian ada aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap. Ini adalah masuk ke dalam aktiva tetap berwujud, ya. Aktiva tetap berwujud. Oke, perlu diketahui adalah aktiva tetap berwujud. Nah, kalau yang tidak berwujud seperti apa? Ya, misalkan seperti hak ya, haki, terus kekayaan apa? Franchise ya. Terus kemudian ada apa lagi tuh? Goodwill ya. Merek dagang, trademark ya, dan lain sebagainya. Oke. Ya, begitu. Jadi kita masukkan saldo-saldonya yang ada di dalam neraca lajur. Nih, kawan-kawan tinggal pindahkan. Nah, akumulasi penyusutan aset tetap ini ya, kecuali ya, akumulasi penyusutan aktiva tetap ini, dia awalnya posisinya di kredit, maka di dalam laporan keuangan itu menjadi minus ya, atau mengurangi dari aset tetapnya. Ya. Maka diperolehlah totalinya adalah 816.600.000 rupiah. Oke. Nah, bisa dilihat di sini ya, kawan-kawan. Nah, kemudian kita lihat posisi pasifanya atau kewajiban dan modal. Ya, ini ada hutang usaha disebut sebagai hutang lancar dan hutang bank disebut sebagai hutang jangka panjang ya. Oke, kemudian ada modal saham dan laba ditahan. Oke, hutang usaha, hutang bank kita tinggal pindahkan saja karena memang tidak ada perubahan ya. Di dalam sini nih kita tinggal pindahkan saldonya. Nah, sementara untuk modal saham dan laba ditahan itu mengalami ya, modal saham terutama ya, modal saham ini tidak ada perubahan, maka sama. Nah, yang berubah adalah laba ditahan. Laba ditahannya bukan lagi 96 juta, tapi 97.600.000 rupiah. Karena apa? Karena tadi perusahaan mengalami laba, ya, ada penambahan laba usaha di sini, ya. Oke, seperti itu. Maka lalu kita summary di sini, kita totally ya, dan hasilnya harus seimbang antara pasiva dan aktiva. Nah, masih ingat di dalam materi persamaan dasar akuntansi bahwa accounting equation atau persamaan dasar akuntansi itu ya adalah aktiva harus sama dengan hutang dan modal. Itu ya. Oke, sebentar mohon izin dulu karena hujan. Saya mindahin ini dulu ya. Mohon izin sebentar.
Oke, baik, saya lanjutkan ya. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, ini sudah selesai. Kalau ini sudah selesai, lalu kita akan bahas ke step berikutnya. Silakan, jika ada pertanyaan. Berarti langkah berikutnya adalah kita buat jurnal penutup ya. Satu step lagi ya. Ya kita buat ayat, atau closing jurnal ya. Closing jurnal. Jadi bentuknya sama seperti kita membuat jurnal umum. Ya. Oke, tanggalnya kita buat tanggal 31 30 April ya. April kan sampainya 30 aja ya. Oke. Coba dibuka dulu materinya, saya jelaskan sedikit tentang jurnal penutup ya. Oke, udah muncul di layar untuk PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Oke, baik. Saya jelaskan dulu tentang jurnal penutup sebentar. Halaman itu di bawah. Nah, ini. Oke. Nah, jadi kita membahas tentang jurnal penutup ya. Oke. Kita lihat di sini kenapa harus ditutup. Gitu kan? Kenapa kita harus membuat jurnal penutup ya. Oke, sebentar. Mengapa kita harus membuat jurnal penutup? Oke, tadi kan tahapannya ini ya. Oke. Nah, alasannya adalah ya gitu. Oke, kita membuat jurnal dan posting ya sehingga rekening pendapatan, biaya dan prive atau dividen itu bersaldo 0. Nah, jadi hanya rekening atau akun-akun tertentu saja, yaitu pendapatan ya, biaya ya, prive atau dividen ya. Nah, jadi hanya akun itu saja yang kita lakukan jurnal penutup. Ya. Oke. Nah, kemudian alasannya apa gitu? Yang pertama, pendapatan suatu periode ya bersifat akan menambah modal kalau dia mengalami sebuah laba ya kan? Oke. Betul kan? Pendapatan betul kan? Itu pasti akan selalu menambah modal. Nah, yang kedua, biaya dan prive pada suatu periode bersifat mengurangi modal. Betul kan? Oke. Nah, jadi pendapatan biaya tahun ini masih tercatat di rekening masing-masing. Oke. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama kita menutup rekening pendapatan dulu atau rekening penjualan, nanti kita menutup itu ya. Kemudian baru kita menutup rekening beban atau biaya ya
Kemudian menutup rekening ikhtisar laba rugi dan menutup rekening price. Oke. Bisa dilihat di sini contohnya, ini sebelum ditutup seperti ini. Ya, ini ada pendapatan misalkan 12.900 ya. Oke, kita lakukan jurnal penutup di sini. Maka kita mendebit. Nih, lihat ya. Posisi pendapatan awalnya di mana nih? Dikreditkan. Nah, kita buat angkanya 0, maka pada saat melakukan jurnal penutup, ini kita pindahkan yang tadinya dikredit, kita pindahkan saldonya ke debit. Oke, berarti, nah, pertama adalah pendapatan. Kita pindahkan ke debit. Nah, baru kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Sama angkanya dari hasil rekening atau akun yang kita mau tutup. Kita lakukan jurnal penutup. Oke, itu contoh yang pertama. Ya. Oke, jadi intinya adalah akun atau saldo yang awalnya di debit dipindahkan ke kredit. Atau sebaliknya, akun ya yang saldonya di kredit pindahkan ke debit seperti itu. Tapi hanya untuk tadi ya rekening pendapatan, beban atau biaya ya, price atau dividen. Oke. Nah, setelah ditutup, maka kita buat buku besar ya kan? Nah, awalnya kan seperti ini, ya enggak? Nih awalnya, betul kan seperti ini? Awalnya kan di kredit pendapatannya. Kemudian setelah dilakukan jurnal penutup, pindah ke debit. Kayak muncul nih 12.900. Nah, maka ya pendapatan menjadi 0 saldonya. Oke, ya. Contohnya seperti itu. Paham sampai di sini? Bisa diikuti? Oke, kalau Oke, baik. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke biaya-biaya ya. Nah, ini contohnya. Ya, contohnya ini biaya telepon nih ada 1.000 di debit. Ini sebelum ditutup ya, biaya telepon ini ada 1.000 di debit. Lalu kita buat jurnal penutupnya, sudah pasti debitnya menjadi ikhtisar laba rugi. Nah, karena kan biaya telepon posisinya di debit, kita pindahkan ke kredit. Ya. Nah, maka nanti kalau kita buat jurnalnya ya, biaya teleponnya menjadi 0 saldonya di sini. Ya kan? 1.000 dikurang 1.000 kan saldonya menjadi 0. Oke, nah 12.900 kan dari yang sebelumnya. Oke, itu ya maksudnya ya. Oke. Ya, ini juga sama biaya asuransi. Awalnya di debit, ya nanti kita pindahkan ke kredit. Oke, ya, semua biaya-biaya. Nah, terus ini saya skip ya, kan tadi biaya sudah saya jelaskan. Ini juga sama. Kita ke slide berikutnya aja. Bentar, masih lagi. Nah, yang berikutnya adalah beban gaji mana? Ini ya. Penutup rekening ikhtisar laba rugi yang ketiga ya. Oke. Yang ketiga adalah menutup rekening ikhtisar laba rugi. Oke, kita lihat di sini. Ya. Oke, jurnal penutup. Nah. Ya. Oke, ini ikhtisar laba ruginya adalah 650 ya. Dan modalnya adalah 650. Oke. Ya, tinggal dijumlahkan aja lah, pokoknya nanti dikurang. Ini hasilnya segini. Ya. Nah, kemudian setelah ditutup, gitu kan nih. Tuh. Benar kan? 650 bertambah. Ya. Nah, modalnya menjadi seperti ini. Oke. Ya. Ini ikhtisar laba rugi. Nah, terus ya jika jurnal penutup untuk beban tersebut digabung ya, misalkan digabung. Ikhtisar laba rugi, beban telepon, beban asuransi, beban depresiasi,
beban gaji, ya. Nah, itu berarti tinggal dijumlahkan aja nih, ya. 1.000 ya ditambah 250 tambah 9.000 tambah 2.000 itu menjadi 12.250. Oke. Oke. Nah, ini kalau untuk perusahaan. Nah, kita kan nanti ada di sini ya, di perseroan terbatas. Berarti nanti temennya laba ditahan, bukan modal. Kalau tadi kan udah jelas. Tadi perusahaan perseorangan biasanya seperti itu ya. Nah, kita masuk ke perusahaan. Nanti contohnya seperti ini ya, laba ditahan. Oke, nah ini. Oke, 1.350. Ya, kan 2.000 dikurangi 6,5, betul kan? Ini kan 650 kan? Menjadi 1.350. Jadi laba ditahannya itu menjadi 1.350. Itu contohnya. Ya, misalkan nih kalau ada dividen, ya, dalam tahun berjalan, ada pembayaran dividen 200. Nah, berarti awalnya kan gini, dividen pada laba ditahan gitu kan. Nah, maka pada saat melakukan jurnal penutup ya, dividen kan awalnya saldonya di mana nih? Di debit kan? Ya, kita pindahkan nanti ke kredit ya. Pertama laba ditahan dulu sebesar 200 dan yang terakhir atau kreditnya adalah dividen sebesar 200. Nah, maka kalau kita lakukan posting atau buku besar, dividen yang awalnya 200 di debit, kemudian setelah dilakukan penutupan 200 ya, jurnal penutup, maka menjadi 0 saldonya. Sementara laba ditahan ya menjadi ada di posisi debit sebesar 200. Oke, begitu ya maksudnya kawan-kawan ya. Oke, kalau tidak ada, kita langsung masuk ke studi kasus yang tadi kita lanjutkan ya. Sebentar, saya stop share dulu. Ya, sudah muncul di layar. Sorry, bukan yang ini. Oke, sudah muncul di layar kawan-kawan semua? Oke, sudah ya. Oke, baik, kalau sudah kita lanjutkan di sini ya. Nah, berarti tadi kita menutup perkiraan apa dulu? Penjualan ya. Oke. Berarti kita buat di sini tanggalnya adalah 30 April. Muncul 24. Ya. 30 April 2012 gitu ya. Kita buat dulu karena tadi kan penjualan, mana penjualan? Ini ya. Penjualan kan awalnya posisinya di kredit kan. Nah, ini kita pindahkan ke debit. Oke, berarti di sini yang pertama adalah akun penjualan. Oke. Ya. Nah, ini penjualan tadi berapa? Kita bisa langsung copy paste saja ya. Oke, 99 juta ya. Bisa lihat di layar. Nah, kemudian apa lagi yang ada di posisi kredit? Nah, ini ya. Apa nih? Potongan pembelian, betul kan? Ya, potongan pembelian. Oke. Ini ada potongan pembelian di kredit ya. Oke, berarti kita pindahkan ke sini. Ada potongan ya, potongan pembelian. Oke. Berapa nominalnya tadi? 2 juta ya. Ya, oke, 2 juta kita pindahkan. Oke, kita cek lagi di neraca lajur ada nggak lagi posisi yang kredit? Tidak ada ya. Cukup ya. Kalau cukup, maka kreditnya adalah tadi ikhtisar laba
rugi. Ikhtisar ya. Ikhtisar laba rugi ya tadi ya. Oke. Nah, berarti ini kita tinggal jumlahkan saja. Ya, 99 juta ditambah 2 juta menjadi 101 juta ya. Seperti ini contohnya. Oke. Ya. Nah, ini jurnal penutup yang pertama yaitu menutup akun pendapatan atau penjualan ya. Sini ya, Ibu kasih keterangan deh. Oke, ini menutup ya. Atau penjualan gitu ya. Oke, sebentar, sabar. Oke. Ya, contohnya. Oke. Ya. Nih, Ibu kasih, Ibu tandain. Ya, biar kalian nanti paham belajarnya. Nah, yang kedua adalah ya, yang kedua tadi apa? Kita menutup akun beban atau biaya-biaya gitu kan? Oke, kita lihat di sini. Di dalam neraca lajurnya. Nah, posisi yang di debit ini nih ya, kita pindahkan ke posisi kredit. Betul kan? Oke, berarti debitnya apa? Ikhtisar, laba, rugi. Ya kan? Nah, sekarang kita pindahkan nih akunnya ada apa aja. Oke, pertama apa nih? Pembelian nggak ada kan? Karena kan 0. Nah, terus ada apa nih? Potongan, apa ya? Potongan penjualan. Oke, berarti kita mulai dari sini. Potongan penjualan, retur penjualan tidak ada, pembelian tidak ada. Potongan pembelian tadi sudah ya. Ya, berarti potongan. Bentar. Ya, kopas aja deh. Ya. Ya. Oke, kita pindahkan. Sebentar. Satu-satu biar terlihat jelas. Ya, ini kan nggak ada. Itu jadi 0. Nah, setelah itu ada apa lagi? Nah, ini ya, biaya listrik, ya kan? Biaya iklan sampai biaya penyusutan gedung. Oke, ini kita pindahkan ya. Kita tarik saja sebentar. Kalau dari situ nanti kebawa semuanya. Oke, ini udah ya. Ini sudah. Ya, maka kita buat ikhtisar laba ruginya, ini kita jumlahkan saja. Kita summary dari yang ada di kredit ini kita jumlahkan ya. Nah, 19.400.000 rupiah. Oke, kurang lebih seperti ini contohnya. Sebentar ya, Ibu buat apa namanya? Dirapihkan dulu tabelnya. Oke. Nah, ini juga bisa sih sebenarnya nih buat keterangan di sini. Ya. Berarti nanti ini tinggal dibuat keterangan. Menutup akun biaya tadi ya, beban atau biaya. Oke. Ya. Jadi ya, silakan. Ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan. Oke, tidak ada ya. Baik. Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan. Ya, Westi, silakan ada pertanyaan. Tidak, Bu. Tidak. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, yang ketiga adalah kita menutup
ikhtisar apa tadi? Ikhtisar laba rugi ya. Nah, ingat ini karena perusahaan perseroan ya dalam bentuk PT, begitu kan? Maka ya di sini debitnya tadi apa? Ikhtisar ya. Benar nggak? Ikhtisar laba rugi dulu kan? Ikhtisar laba rugi. Nah, kreditnya adalah laba ditahan. Oke. Ini adalah menutup apa tadi? Ikhtisar, akun ikhtisar ya, laba rugi. Oke, kita nah, tadi labanya berapa gitu kan? Kan tadi kita laba kan? Oke, labanya kita cek di sini. Ini ya, nih 1.600.000. Oke, kita pindahkan aja. 1 juta, sorry. Ya, awalnya kan di debit, betul nggak nih? Betul kan? Awalnya di debit kan? Iya, nah kita pindahkan ke kredit. Ya, jadi kita tinggal pindahkan saja. Oke, nah jadi seperti ini untuk jurnal penutup yang ketiga. Ya, oke, saya lanjutkan satu step lagi. Ya, nah jurnal penutup yang keempat adalah kita menutup perkiraan dividen atau price tadi ya, dividen atau price. Oke, nah apa tadi ininya? Debitnya, teman-teman masih ada yang ingat? Laba ditahan, betul. Laba ditahan pada dividen atau price ya. Oke, karena ini perusahaannya perseroan terbatas, jadi disebutnya sebagai dividen. Tapi kalau perusahaannya perseorangan atau orang pribadi ya, itu disebutnya adalah price. Nah, karena di dalam case ini tidak ada pembagian dividen gitu kan, maka kita sebut saja di sini angkanya 0 atau nihil seperti itu. Ya. Oke, ini sudah selesai. Oke, ini saya ganti ya, menutup akun dividen. Oke, atau price gitu ya. Oke, ini sudah selesai. Lalu setelah ini kita lakukan penjumlahan ya, atau kita summary, seperti itu maksudnya. Bentar. Biar enggak ini. Tadi keluar. Oke, ya. Kita beri keterangan sebagai total, ya, totalnya. Nah, ini kita summary saja. Kayaknya nggak bisa nih. Karena kan di sini ya tadi di merger. Ya, di merger. Oke. Ya, kita summary saja. Oke, ini kita jumlahkan. Ya. Nah, lalu tinggal copy formula. Oke. Nah, ini selesai tahapan dari kita membuat jurnal penutup untuk transaksi si PT Makmur ya, sudah selesai. Oke, seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan jika ingin bertanya.
Selesai ya. Tahapan studi kasus dari PT Makmur Sentosa. Oke, finish. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti ada studi kasus ya, studi kasus untuk sekaligus ini apa? Latihan buat persiapan UTS. UTS kalau nggak salah minggu depan ya, betul nggak sih? Coba Ibu cek dulu jadwalnya. Ya betul ya, UTS minggu depan ya? Iya, Bu. Oh ya betul, benar berarti. Nah besok adalah tanggal 5 Desember minggu depan, betul sekali. Berarti Ibu kasih studi kasus ya untuk persiapan UTS. Oke, nah tugas yang pertama ya, tugas yang pertama itu kan adalah tugas apa UAS ya kemarin ya. Oke, ini udah di capture. Kalau sudah di capture, saya mau buka ini dulu. Oke, silakan. Sebentar ya. Oke. Sebentar. Iya, sabar. Ini. Nah, ini. Silakan di capture dulu, di foto dulu ya, di capture atau di screenshot ya. Silakan di screenshot. Oke, kalau sudah nanti akan saya berikan contoh kasus yang baru. Oke. Dah? Cukup? Oke. Oke ya, Ibu lanjutkan. Bentar. Kemarin itu yang latihan itu UAS yang PT apa ya? Lupa saya. Abuken kalau nggak salah. Abuken ya. Oke, baik. Oh iya nih. Oke, izin saya share screen lagi. Berarti yang ini. Bukan ya, bukan yang ini ya. Wait. Filenya kok ada 2 ya. Sebentar. Ini di hide dulu. Oke. Ini ya. Betul ya? Nah, iya nih. Ini ada pertanyaan nggak? Kemarin kan kita udah bahas kan ini ya. Terus kan kawan-kawan tinggal melanjutkan saja. Betul kan? Iya. Nih, kan saya udah bahas nih sampai tanggal 21 kan? Ya, tanggal 23, 26, 28. Jadi kan teman-teman kan hanya melanjutkan 5 transaksi saja kan? Ini kan sederhana. Dibayar hutang berarti kan utangnya berkurang, kasnya berkurang gitu kan? Nah, terus diterima piutang, berarti kas bertambah, piutang dagangnya berkurang gitu kan? Dibeli barang dagang, berarti pembelian pada kas karena secara tunai ya. 29 dibayar gaji berarti beban gaji pada kas. Nah, tanggal 30 beban lain-lain pada kas ya. Terus teman-teman tinggal buat buku besar ya dan neraca saldo. Ya kan? Betul seperti itu. Oke. Nah, artinya ini udah clear ya. Nah, kalau sudah clear berarti saya munculkan studi kasus yang baru ya buat latihan putus, Bu. Oke, buat persiapan UTS
ya minggu depan. Oke, sebentar. Ibu izin share screen lagi. Oke. Iya. Salah, sebentar. Ini filenya. Oke. Nah, sekarang yang ini. Ini mirip sih soalnya sama yang kemarin. Tapi nggak apa-apa, ini kita buat latihan lagi. Biar apa? Biar lancar nanti teman-teman. Untuk melakukan jurnal umumnya. Ya. Nah, saya share ke ini ya. Share ke grup ya. Oke. Saya share ke grup nanti. Oke, suara saya terdengar jelas? Halo? Iya, Bu. Dengar. Oke, mungkin sinyalnya Muhammad Firman ya di sana ya. Oke, baik. Itu ya. Ya. Jadi nanti kawan-kawan ini lanjutkan tugasnya ya. Ini sebagai tugas yang kuis lah. Saya hitung sebagai kuis 1 ya. Seperti biasa dikumpulkannya paling lambat adalah sebelum kita belajar ya. Jadi tanggal 5 Desember ya, sebelum UTS berarti ya. Saya nggak tahu nih besok UTS ada tatap muka atau enggak. Kalau ada tatap muka artinya UTS bisa dikerjakan ya kan pada saat di luar dari sesi pembelajaran seperti itu ya. Nanti tunggu dari informasi dari akademik terlebih dahulu ya. Kalau memang ada tatap muka, nggak apa-apa, artinya kita tetap belajar ya. Nah, tapi tugasnya ya dikirim lagi ke email saya ya. Nanti berarti subjeknya ya atau subjeknya adalah kuis 1 ya underscore ya accounting principle 2 ya. Nah, underscore nama kalian. Itu subjeknya ya. Oke. Nah, kemudian nanti ini tugasnya akan saya share di grup kelas. Ya, untuk yang ini ya, yang tugas kuis baru ya. Soalnya nanti saya share ke grup kelas. Oke, saya notes dulu di sini ya. Saya notes. Oke. Dikumpulkan. Maaf ini di caps lock biar nanti bisa terlihat dibaca karena kemarin kan saya minta di email ternyata pada kirim wapri semuanya ya. Oke. 5 Desember ya. Kumpulkan paling lambat 5 Desember 2021 ya atau sebelum pukul 12 ya. Ya. Oke. Nah, terus kemudian ya adalah itu ya. Terus nah, ini nama lengkap ya, nama lengkap mahasiswanya. Oke. Ya. Jadi seperti ini. Nanti tolong oh ya, sebentar. Kirim ya. Oke ya. Cukup jelas sampai di sini? Jika tidak ada pertanyaan, maka sesi Zoom akan berakhir ya. Oke. Oke, dimintanya mencari apa saja? Dimintanya hanya jurnal umum ya. Terus posting ke dalam buku besar bentuk T sederhana. Lalu pindahkan saldo-saldo yang ada dalam buku besar ke neraca saldo. Ya. Oke, itu aja perintahnya. Ya.
nanti dibuka lagi buku catatannya atau studi kasus sebelumnya. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini tinggal 10 menit lagi kita foto bersama dulu ya sebagai bukti perkuliahan hari ini. Ya. Nanti setelah ini baru Ibu share untuk studi kasus ya di dalam grup kelas. Nanti tinggal download saja. Oke, baik, silakan dibuka kameranya semua. Ya. Oke, teman-teman yang di kampus bisa menghadap ke dalam layar masing-masing ya. Oke. Siap semuanya? Oke, Rosi, Aditya, Esti, dan Ike, silakan dibuka kameranya. Oke. Oke, baik. 1, 2, 3. Good. Terima kasih ya. Silakan nanti dilanjutkan latihannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Insya Allah minggu depan ya, kita kalau ada perkuliahan kita berjumpa lagi di hari yang sama, di jam yang sama. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam.